Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan percepatan benda. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas benda-benda yang dipercepat. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan percepatan benda. Nah, bisa ditebak kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah gaya atau force. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak benda. Di antaranya adalah menaikkan kecepatan, menurunkan kecepatan, mengubah arah gerak, membuat benda berhenti jadi bergerak, atau membuat benda bergerak jadi berhenti. Gaya ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sehingga nanti dalam menjumlahkan gaya, kita harus memperhatikan arahnya. Nah, di sini ada beberapa jenis gaya. Yang pertama adalah gaya gesek. Ini adalah gaya antara dua permukaan yang bergesekan. Sifat gaya gesek ini adalah selalu melawan arah gerak. Jadi kalau geraknya ke kanan, maka arah geseknya ke kiri. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Ya, gaya ini bekerja pada semua benda yang ada di permukaan bumi. Ya, atau di permukaan matahari. Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya terhadap benda-benda yang bermassa. Ya, arahnya ke pusat bumi, selalu ke pusat bumi gaya gravitasi itu. Yang berikutnya adalah gaya otot. Nah, ini sudah jelas ya, ini jelas dorongan, tarikan ya. Dorongan dari makhluk hidup kepada benda. Oke. Kemudian ada gaya pegas, gaya yang dihasilkan akibat sifat elastisitas pegas. Ya, tidak hanya pegas atau per seperti ini, yang termasuk gaya pegas juga ialah busur panah ya, busur. Oke, yang kelima ada gaya tegangan tali. Ya, oke, di sini bohlam ini kita tahu bohlam ini ditarik oleh gravitasi bumi. Tetapi kenapa bohlamnya tidak jatuh? Karena ada yang menyeimbangkan atau menghilangkan gaya gravitasi ini ya. Yaitu apa? Gaya dari tegangan tali. Ya, sehingga bendanya diam. Kalau tegangan talinya hilang, ya, tiba-tiba hilang atau putus, maka gravitasi akan bekerja, ya, membuat bohlam ini jatuh. Oke, kemudian ada yang ini adalah gaya angkat pesawat. Ya, gaya ini dihasilkan dari perbedaan tekanan akibat udara yang mengalir di antara sayap pesawat. Ya, nah, di bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat. Kemudian ini adalah gaya normal. Ini adalah gaya yang bekerja dari sebuah benda, dari sebuah permukaan ke benda ya. Jadi kalau benda ini disimpan di atas meja, maka yang terjadi adalah pertama gaya gravitasi yang menarik benda. Tapi kenapa tidak jatuh? Karena ada gaya normal dari meja yang ke benda. Ya, itu gaya normal. Oke, yang berikutnya adalah gaya magnet. Ya, gaya tarikan terhadap logam-logam magnetik ya, terhadap besi, terhadap baja. Oke. Kemudian ada gaya listrik, ini gaya interaksi antara muatan-muatan listrik antara proton dan elektron. Dan yang terakhir di contoh ini adalah gaya sentripetal. Ini adalah gaya yang menyebabkan benda-benda bergerak melingkar. Ya, ini satelit, itu satelit bisa bekerja karena dia selalu ada di sekitar bumi. Dia bergerak melingkari bumi ya. Seperti halnya bulan juga bergerak ya memutari bumi. Nah, bumi bergerak memutari matahari. Itu semuanya disebut sebagai gaya sentripetal. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi resultan ini maksudnya adalah jumlah ya, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi ketika kita melihat sebuah benda yang ditarik atau ada gaya, maka kita harus bisa menganalisis pertama berapa jumlah gaya yang bekerja pada benda ini. Ya, setidaknya ini ada dua orang yang menarik, memberikan gaya otot, dan mungkin ada yang gesekan. Jadi kita tuliskan bahwa pertama ini adalah gaya tarikan dari anak pertama. Kita sebut sebagai F1. Kemudian ini ada dorongan dari anak kedua, ya. Misalkan ini lebih besar, maka digambarkan dengan panah yang lebih panjang dan kita sebut F2. Dan yang ketiga adalah ini yang mungkin terjadi adalah gaya gesekan antara permukaan lantai dengan
kotak, kita sebut Fg. Nah, berapa jumlah gayanya atau berapa resultan gaya yang bekerja pada kotak ini? Jadi jumlah gaya pada kotak adalah sigma F. Ya, sigma ini tandanya jumlah, sama dengan F1 tambah F2 tambah min Fg. Nah, di sini min itu tanda bahwa arahnya berlawanan dengan gaya yang lainnya. Jadi masalah min ini kita bebas. Kalau kita mau menetapkan ke kiri itu plus, berarti yang ke kanan harus min. Atau boleh sebaliknya, ya. Boleh sebaliknya, ke kanan plus, ke kiri yang min. Tapi kita harus konsisten. Ya. Oke. Jadi ya kita menjumlahkannya seperti ini. Sekali lagi karena vektor itu gaya ini adalah besaran vektor. Jadi arahnya pun harus dipertimbangkan dalam menjumlahkan. Oke, yang kedua adalah ini. Ini adalah apel yang ada di pohon, ya. Pertama, ketika apel ada di pohon, maka gaya yang bekerja yang pertama gaya gravitasi, ya, kita sebut F1. Dan yang kedua adalah gaya, nah ini mungkin kita bisa anggap ini gaya tegangan dari tangkai, ya. Kita tahu ada gaya tegangan tali, ya kita anggap ini gaya tegangan dari tangkai, ya, yang menahan sehingga apa? Sehingga apelnya tidak jatuh, ya. Nah, lain ketika apelnya jatuh, maka yang terjadi adalah mungkin ada gaya gravitasi tetap, ya, kita sebut F1, dan ada yang gaya kedua mungkin gesekan dengan udara, karena gesekan itu selalu ada, ya. Gesekan itu selalu ada, ini gesekan dengan udara. Kalau ini gesekannya dengan lantai, kalau ini gesekannya dengan udara, tetap mengurangi kecepatan nanti. Jadi kalau kita analisis, pada saat apel ada di pohon sebelum jatuh, kalian lihat di sini bahwa panjang dari vektornya sama, ya, besaran vektor gaya ini sama, sehingga kita bisa katakan bahwa jumlahnya adalah F1 tambah min F2 atau F1 dikurangi F2, ya. Seperti ini, kalau plus min ini akhirnya akan dikurangi, akhirnya akan negatif, ya. Oke, ini juga sama, F1 min F2. Nah, tapi karena dia dalam kondisi diam, maka ya berlaku hukum Newton, ya. Hukum Newton 1, nanti kita akan ke sana. Oke, kita akan bahas nanti hukum Newton 1. Oke. Yang berikutnya, setelah jatuh, atau bukan setelah, ketika jatuh, ya, maka tegangan tangkai hilang, tapi gravitasi ada, ya, sehingga gravitasi ini akan menyebabkan benda jatuh, nah, tetapi akan ditahan oleh gesekan dari udara. Tapi tetap karena gesekan lebih kecil, maka ya apel masih jatuh keneh, ya. Oke, maka kita tuliskan resultan ketika benda jatuh adalah F1 dikurangi F2, di mana F2 ini adalah gesekan dengan udara. Ya, sekarang kita akan membahas tentang hukum-hukum gerak, ya. Dan hukum yang mendasari gerak benda ini ada yang pertama hukum 1 Newton. Ya, ini membahas tentang sifat kelembaman atau kemalasan benda, ya, yaitu kondisi benda yang selalu ingin mempertahankan keadaan geraknya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, benda yang bergerak akan selalu ingin bergerak. Jadi ketika orang ini bersama sepeda bergerak, nah ketika sepedanya terhenti, maka seolah-olah orang ini akan ingin terus bergerak, ya, sehingga dia akan terdorong ke depan. Ya, ini akan terasa ketika Anda di mobil dan tiba-tiba mobil direm, maka Anda akan terdorong ke depan, ya. Karena Anda sedang bergerak, tiba-tiba direm, Anda ingin mempertahankan keadaan gerak Anda. Nah, yang kedua, yang ini adalah ketika misalnya Anda di motor, dibonceng, tiba-tiba pengendara menyalakan gas sekencang-kencangnya. Ya, maka dari keadaan diam, Anda ingin tetap diam. Sehingga apa? Sehingga akan terasa ada dorongan ke arah belakang. Itu yang disebut sebagai sifat dari kelembaman benda. Yang kedua adalah bahwa benda akan selalu diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi kita lihat contoh.
ini tadi ya, jika kotaknya tidak bergerak, maka dorongan anak ini artinya akan diseimbangkan oleh gaya gesek. Sekali lagi, jika benda kotak ini tidak bergerak walaupun sudah didorong, berarti ada gaya lain yang menghambat dari gaya yang diberikan oleh anak ini. Dan kita sebut ini adalah gaya gesekan. Jadi anak ini kalau mau membuat kotak ini bergerak harus memberikan gaya yang lebih besar dari gaya gesekannya. Nah, sama dengan ini ya. Ini ada gaya gravitasi. Nah, tetapi apabila ada kabel, maka gaya gravitasi ini tidak akan menyebabkan bohlam jatuh karena ada gaya yang menyeimbangkannya, ya, yang menguranginya, sehingga jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Maka benda akan tetap saja diam di tempatnya. Ya. Hukum kedua yang mengatur gerak benda adalah hukum 2 Newton. Ya, ini membahas tentang pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Ya, jadi kalau yang tadi hukum 1 ini, hukum 1 yang tadi itu membahas tentang benda-benda yang diam, ada gaya tetapi yang bendanya diam, tetap diam. Nah, untuk yang hukum 2 ini membahas gaya dan ada percepatan akibat gaya tersebut. Nah, pernyataannya adalah bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini pernyataan matematisnya. Jadi, percepatan sebanding dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa. Ya, artinya kalau A dengan F ini adalah sama-sama pembilang, berarti ini sebanding. Ya, artinya kalau ketika F besar, maka A pun ikut besar. Ya, itu kesebandingan. Nah, tetapi hubungan antara M dan A, ya, itu jika M-nya besar, maka A-nya akan kecil. Nah, kita ilustrasikan dengan gambar yang pertama ini. Pertanyaannya adalah dengan kekuatan atau gaya yang sama, ya, sama, orangnya sama, bola mana yang percepatannya paling besar? Nah, ini ada bola yang besar, mungkin dengan M yang besar, massa yang besar, dibanding dengan bola yang kecil, massa yang kecil. Ya, kita tentunya bisa menjawab, ya, menebak bahwa tentunya percepatan yang lebih besar itu terjadi pada massa yang lebih kecil. Ya, makin besar massa, makin kecil percepatan. Makin kecil massa, makin besar percepatan. Oke, itu hubungan antara massa dengan percepatan. Nah, kalau gambar ini, ya, pertanyaannya adalah dengan bola yang sama, siapa yang bisa mempercepat bola paling besar? Ya, tentunya kita tahu, ya, pemain profesional mungkin pastinya memiliki otot yang lebih kuat. Otot yang lebih kuat, ya, tentunya menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, kita juga bisa menebak pastinya bahwa yang pemain inilah yang bisa mempercepat bola lebih besar dibanding dengan anak kecil. Artinya apa? Artinya semakin besar kekuatan ototnya atau kekuatan gayanya, maka percepatan akan semakin besar. Ya, itu hukum 2 yang membahas adanya percepatan akibat gaya. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Jadi hukum ini menyatakan bahwa jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda lain, maka benda lain itu atau benda yang kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini dituliskan seperti ini, ya, hukum 3 Newton, bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi. Aplikasinya adalah pada roket. Jadi roket ini dia bisa bergerak ke atas karena memberikan gaya dorongan, ya, terhadap bahan bakar yang dibakarnya ke bawah. Ya. Jadi akibat dorongan inilah, dorongan bahan bakar inilah, ya, maka gayanya bisa roketnya bisa terlontar ke atas. Begitu juga pada speedboat, ya. Speedboat ini bisa maju ke depan
Karena dia memiliki kipas yang memberikan gaya ke belakang. Itu adalah hukum-hukum tentang gerak. Oke. Berikut ini adalah soal hukum gerak, ya. Kita lihat lagi hukum Newton 1 ini tentang jumlah gaya, gayanya ada tapi tidak ada gerakan, sehingga dikatakan bahwa jumlahnya 0. Hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa gaya itu bisa menghasilkan percepatan, ya. Dan hukum 3 Newton itu menyatakan aksi F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, kita lihat soalnya. Ada 2 soal di sini. Kalian harus bisa menetapkan ini tentang hukum Newton keberapa. Jadi di materi kali ini di SMP, ya, kita hanya membahas hukum 1 Newton dan 2 saja, ya, untuk soal-soal hitungan. Hukum 3 belum, ya, belum dibahas di sini, ya. Ya, oke. Di antara ini soal ke-1, kira-kira ini menggunakan hukum yang mana? Kalian baca dulu sampai selesai apa kondisi gerak bendanya, maka tetapkan dulu ini tentang hukum yang mana. Oke. Di sini ada kata meja tidak bergerak. Ada gaya tapi meja tidak bergerak. Berarti ini berlaku hukum 1. Oke, kita tuliskan dulu ya, atau kita analogikan seperti ini. Jadi ada gaya, 2 gaya bekerja ke kanan tetapi diam. Artinya pasti ada gaya yang arahnya ke kiri. Ya, tidak bergerak. No. Oke, kita tuliskan diketahui, ditanya, dijawab. Oke, diketahuinya apa? Ya, lihat angkanya. Nah, ada 2 orang memberikan gaya, maka ada 2 gaya, maka kita harus pisahkan atau bedakan namanya. Kita tetapkan saja F1 yang 60 ya, F2 yang 40. Kemudian karena tidak bergerak berarti jumlahnya 0. Nah, maka ya kita analisis, ditanya apa FG, gaya gesekan, ditanya gaya gesekan. Oke, setelah menganalisis ini ya kita jawab bahwa jumlah gaya ini adalah F1 tambah F2 tambah F3. Dan karena jumlah gayanya 0, ya maka kita tuliskan aja 0. F1-nya 60, F2-nya 40, dan F3-nya adalah FJ. Oke, kita lanjutkan. Nah, agar FG-nya sendirian, maka ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Aturannya asalnya jumlah tambah, setelah pindah menjadi kurang. Ya, sehingga 60 menjadi min 60, 40 menjadi min 40. Maka kita dapatkan FG-nya adalah min 100. Ya. Nah, angka min tanda negatif artinya arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya kedua orang anak. Oke, untuk nomor 2. Analisis tentang hukum berapa ini? Ya. Oke, di sini di kata akhir ada percepatan. Berarti ini adalah tentang hukum kedua Newton. Oke. Kita lihat di sini ada sama ya, ada 2 gaya, ada 2 gaya ke kanan, 1 gaya ke kiri, tapi ini ada percepatan. Ini bergerak. Ya, bergerak. Ini tidak bergerak, hukum 1. Kalau bergerak ada percepatan berarti hukum 2. Kita tuliskan diketahui dan ditanyakannya. Oke, ini F1, F2-nya 60 ya. Gaya gesek, nah ini diketahui gaya geseknya 80. Oke, 80 gaya geseknya. Jika massa meja 40 kg, ini harus diketahui ya. Nah, berapa percepatan? Berapa percepatan? Percepatan itu adalah A, maka kita tulis A. Kita jawab menggunakan hukum 2 Newton ya. Nah, tapi ya kita tulis dulu lah jumlahnya dulu. Oke, sigma F, F1, F2, Fj ya, dijumlahkan. Kita masukkan angka-angkanya. Kita uraikan dulu bahwa sigma F-nya itu adalah M kali A ya. 140, 60. Nah, ini harus ada tanda negatif. Ya, negatif 80. Kenapa? Nah, karena gaya itu adalah besaran vektor yang arahnya harus dipertimbangkan, ya, harus diikut sertakan. Nah,
karena berlawanan, maka kita kasih tanda negatif, ya. Oke, kita hasilkan. Ini totalnya adalah 120, M-nya 40, A-nya tetap turun. Nah, maka bisa kita tahu A ini dengan cara memindahkan 40 ke sebelah kanan. Nah, tapi karena asalnya dikali, maka setelah pindah menjadi dibagi. Maka kita dapatkan angka 3 meter per detik kuadrat. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.